Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga hari ini kita semua para ibu-ibu dan bapak penerima manfaat PKH yang telah berkumpul di balai desa yang berbahagia ini. Jadi salawat dan salam juga kita hadiahkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah mengajarkan kita, mendakwahkan ajaran Islam, sehingga ajaran yang mulia tersebut itu telah sampai pada kita dan kita amalkan hingga saat ini. Alhamdulillah, semua KPM, ibu-ibu dan bapak, para penerima PKH, seperti yang kita sampaikan sebelumnya, kita telah kabarkan bahwa hari ini kita akan ada pertemuan P2 K2. Jadi bagaimana kabar ibu-ibu dan bapak-bapak semua pada hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu semua, hari ini kita akan membahas sebuah materi, yang mana materi ini tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Jadi dalam hal ini ada beberapa hal nantinya akan kita jelaskan. Jadi untuk sementara ini kita akan membahas tentang bagaimana menjadi orang tua yang baik. Jadi bagaimana ibu-ibu kita agar menjadi orang tua yang lebih baik, mengasuh anak dengan baik. Ada yang ingin menyampaikan bagaimana kira-kira untuk menjadi orang tua yang lebih baik? Coba sampaikan, siapa yang mau menyampaikan bagaimana orang tua yang baik tersebut? Ya, benar. Jadi sedikit akan saya jelaskan tips menjadi orang tua hebat. Ada beberapa tips yang akan kita sampaikan, itu bagaimana menjadi orang tua yang hebat. Yang pertama itu adalah mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Jadi kita selaku orang tua harus mengingat bagaimana bahagianya menjadi seorang tua, memiliki anak amanah dari Tuhan, dan hari ini mereka itu hidup bersama kita. Kita besarkan, kita sukseskan dia menjadi anak yang berguna bagi negara, masyarakat, lingkungan, keluarga, dan agama. Selanjutnya, di sini ada juga penjelasan tentang sejalan antara perbuatan dan perkataan. Jadi bagaimana kita ini ingin menjadi orang tua yang hebat, jadi kita harus konsisten. Apa itu konsisten? Yaitu sejalur, apa yang kita katakan dan kita perbuat itu harus sejalur. Jangan nanti kita menyampaikan, kamu itu jangan seperti ini, akan tetapi apa yang kita katakan kepada anak itu kita melakukannya, berarti antara yang apa kita katakan dan kita perbuat itu tidak sejalan, ibu-ibu sekalian. Jadi nasihat kita kepada anak-anak ini harus sesuai apa yang kita sampaikan dan juga kita perbuat. Kemudian selanjutnya, selalu berusaha melihat hal positif yang ada di dalam diri kita. Hari ini kita selalu positive thinking. Lihat contoh seperti di gambar. Jadi dalam hal ini kita terus mengingat apa yang hari ini kita pikirkan untuk kebahagiaan anak kita adalah hal yang positif. Dan kemudian selanjutnya, yaitu bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Ini yang perlu sangat kita tanamkan dalam diri kita. Jadi kepada anak-anak kita tidak perlu bersuara keras. Kita tidak perlu mengeluarkan kata-kata yang emosi. Jadi dalam hal ini bagaimana kita berbicara lembut,
memiliki tutur kata yang baik kepada anak kita, sehingga dia itu akan juga mencontoh dan mencerna apa yang kita sampaikan. Jadi dengan kita berkata baik, anak-anak ini akan mengikuti apa yang kita sampaikan dan mendengar apa yang kita arahkan. Jadi ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang hadir pada acara P2K2 kali ini, hal-hal apa yang kita sampaikan ini kita tanamkan dan kita amalkan di rumah kita. Bagaimana setiap hal yang kita lakukan tersebut menjadi sebuah nilai positif bagi kita, dan kita pun bisa aplikasi kepada anak kita. Selanjutnya, ibu-ibu sekalian, ada tambahan tips lagi, yaitu ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh anak. Jadi untuk hal mengasuh anak ini bukan hanya tanggung jawab ibu saja, akan tetapi ayah selaku orang tua lelaki juga ikut andil dalam hal mengasuh anak. Walaupun tanggung jawabnya berbeda. Mungkin orang tua yang lelaki lebih banyak waktunya keluar, mencari uang keluar. Namun saat pulang ke rumah, orang tua ini juga sempatkan waktu kepada anak, jangan cuek sama anak. Jadi kita tanya bagaimana keadaan anak kita, bagaimana sekolahnya tadi. Itu perlu. Kenapa kita lakukan seperti itu? Agar pendekatan emosional antara kita dan anak itu terikat dengan baik. Jadi ibu-ibu sekalian, kemudian ada lagi tips yang namanya ayah dan ibu saling berdiskusi dan memutuskan bersama hal terkait pengasuhan anak. Jadi antara ibu dan ayah di sini, setiap apa yang perlu kita buat, kita musyawarahkan sama istri, kita musyawarahkan sama ibunya. Misal, ini ada keperluan anak mendadak. Ternyata kita sebenarnya ada keperluan lain. Jadi karena ini ada kebutuhan anak yang mendadak, kita diskusikan dengan istri kita. Kita diskusikan dengan ibu. Bagaimana kepentingan dan keperluan anak kita ini terpenuhi. Jadi selanjutnya di sini ayah dan ibu menghindari perbedaan pendapat dan bertentangan di hadapan anak. Ini yang perlu digarisbawahi lagi. Jadi antara ayah dan ibu bagaimana menjadi lebih baik, jangan pernah memperlihatkan pertengkaran ataupun perbedaan pendapat di depan anak. Karena itu sangat berpengaruh bagi anak kita selaku dia itu masih melihat dan belajar dalam kehidupan lingkungan dalam rumah kita itu. Misalnya dilihat, ibunya sedang berdebat dengan orang tuanya. Itu akan menjadi pengaruh bagi anak. Kenapa seperti itu? Karena apa yang dia lihat itu akan menjadi pengaruh di pikirannya. Jadi dalam hal ini ibu-ibu, apa yang telah kita dengar dari beberapa poin tadi itu kita amalkan ya ibu ya. Jadi dalam hal ini ada yang ingin ditanyakan kira-kira? Iya, bagaimana? Berarti jika ada, misalnya seperti ini Bu ya, jika ada perselisihan ataupun jika ada sesuatu hal yang memang ingin kita selesaikan dengan suami, sedangkan anak ada di situ, maka dalam hal ini kita harus misalnya masuk ke kamar, kita musyawarahkan bersama-sama istri. Jangan pernah ada perdebatan di depan anak, karena itu sangat berpengaruh kepada psikologis anak. Jadi dalam hal ini tadi beberapa poin telah kita sampaikan bagaimana tips menjadi orang tua yang hebat. Ada berapa tadi itu? 7 poin yang perlu kita tanamkan dalam diri kita selaku orang tua untuk menjadi yang lebih baik. Bagaimana ibu-ibu, sudah mengerti semua? Ya, alhamdulillah sudah mengerti semua ya. Jadi dalam hal ini niat ya kita amalkan di rumah kita terapkan dalam rumah tangga kita agar rumah tangga kita ini lebih harmonis dan disayangi dan serta mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin demikian saja apa yang kita sampaikan, demikian saja yang dapat saya sampaikan.
apa yang telah kita dengar, niat kita amalkan, dan kita sampaikan juga kepada tetangga kita, ibu-ibu yang di samping. Hari ini kita telah belajar bagaimana menjadi tips menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, jadi sekian saja ibu-ibu ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.